Shalom saudara, puji nama Tuhan kita boleh bertemu kembali. Renungan kali ini adalah bagian dari atau sambungan dari renungan yang kemarin, yaitu mengenai kekhawatiran. Baik, dalam sambungan renungan kekhawatiran ini, saya mau menceritakan ada sebuah cerita mengenai sebuah kekhawatiran. Nah, cerita ini adalah benar, maksudnya merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, kejadian ini saya ambil dari bukunya Joel Osteen. Dalam judul bukunya itu Your Best Life Now gitu. Nah, pada buku ini Joel Osteen bercerita tentang seseorang yang bernama Nick. Nick ini orang yang bekerja keras, dan di tempat pekerjaannya dia orang yang dihargai karena dia masuk tepat waktu dan bekerja dengan baik, dan dia seorang pekerja yang luar biasa di pekerjaannya, di PT di mana perusahaan dia bekerja, kira-kira begitu. Nah, tetapi Nick ini mempunyai satu kelemahan, yaitu berpikiran negatif, suka berpikiran terlalu pesimis, terlalu negatif, kira-kira begitu. Nah, suatu kali ketika mereka bekerja mandor pekerjaan itu merayakan ulang tahun, lalu semua pekerja disuruh pulang atau diberikan waktu lebih cepat pulang 1 jam dari jam yang biasanya, kira-kira begitu. Nah, Nick menyadari kalau dia sedang berada di sebuah box pendingin. Nah, dia menyadari bahwa dia berada di sebuah box pendingin. Lalu dia mengetok, sadar dia terkunci. Dengan segala kekuatannya dia mencoba menggedor pintu dan menggedor, tapi karena pekerja-pekerja sudah pulang, akhirnya tidak ada yang membukakan. Nah, menyadari bahwa Nick dia sedang berada di sebuah box pendingin, lalu akhirnya dia berpikir bahwa saya akan mati kedinginan di tempat ini, saya akan mati kedinginan di dalam box ini. Dengan mempunyai pemikiran yang demikian, dia berserah, sudah langsung putus asa, dan kemudian mencoba menceritakan. Kita tahu bahwa pekerja atau di tempat dia bekerja ada sebuah pena atau apa gitu. Lalu dia mencoba menceritakan untuk keluarganya bahwa inilah mungkin kehidupan saya, inilah akhir hidup saya, begitu. Nah, saudara, dia sudah mengalami kekhawatiran dan dia sudah memikirkan bahwa dia akan mati. Tahukah saudara bahwa keesokan harinya Nick ditemukan memang dalam keadaan mati. Nick mati di dalam box pendingin tersebut. Nah, setelah diotopsi bagaimana kejadiannya, kenapa Nick meninggal, dan ternyata ditemukan bahwa Nick itu mati kedinginan, membeku. Begitu. Dia mati membeku di dalam box pendingin itu. Tapi tahukah saudara, setelah diteliti bahwa box pendingin tersebut itu tidak hidup, bahkan boxnya itu rusak, tidak bekerja pendinginnya. Nah, setelah diteliti lebih dalam lagi bahwa suhu yang ada di dalam box pendingin itu sekitar berada di dalam suhu 61 derajat Fahrenheit. Nah, kalau kita ambil ke dalam kalau kita buat ke Celsius itu mungkin sekitar 16 atau 17 derajat Celsius. Nah, kalau di barat itu mungkin suhu yang Nick itu berada pada suhu yang masih dalam kategori normal. Tetapi karena dia sudah khawatir, dia sudah memikirkan bahwa dia akan mati,
bahwa itulah hari-hari terakhirnya, maka itu terjadi kepada dia. Nah, sekali lagi bahwa Yesus mengingatkan kepada kita bahwa dengan kekhawatiran kita tidak bisa menambah sehasta pada jalan hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus menyadari bahwa kekhawatiran itu membunuh. Kekhawatiran itu memikirkan hal-hal yang membunuh. Dan saudara harus tahu bahwa kekhawatiran kita sedang mengharapkan yang terburuk. Bahwa kekhawatiran kita sedang mengharapkan yang lebih parah. Bahwa kekhawatiran itu kita mengharapkan sesuatu yang negatif. Saudara harus tahu. Maka cukup, tidak usah khawatir. Maka saudara tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Sekali lagi bahwa kesusahan sehari biarlah cukup sehari. Kita tidak harus memikirkan hal-hal yang negatif. Kita tidak harus memikirkan hal-hal yang paling kita tidak inginkan, yaitu hal yang buruk. Kiranya renungan singkat ini memberkati Bapak Saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.